Shalom, hari ini kita akan renungkan 2 Korintus pasal 11. Teksnya ayat 12 sampai ayat 21. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 12 sampai 15. Paulus berkata akan tetap melakukan untuk mencegah mereka. Tetapi mereka yang mencari kesempatan guna menyanyiakan itu disebutkan dengan rasul-rasul palsu dan akan menerima balasan yang sepadan dengan segala perbuatan mereka. Paragraf yang kedua ayat 16-21. Dan Paulus berkata, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Kesimpulannya, Paulus berkata akan tetap melakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyanyiakan itu disebutkan dengan kata rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, pelayan-pelayan iblis yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka akan menerima balasan yang sepadan dengan segala perbuatan mereka. Paulus berkata, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Sebab jemaat Korintus menerima orang bodoh, sekalipun mereka begitu bijaksana, tetapi sabar terhadap orang yang memperhambakan jemaat Korintus. Mereka menghisap dan menguasai jemaat Korintus. Mereka berlaku angkuh, menampar terhadap jemaat Korintus. Sehingga Paulus berani untuk menegur jemaat Korintus. Dalam teks hari ini, ajaran tentang Allahnya tidak ada ajaran khususnya. Kemudian, ajaran tentang manusianya, pertama, Paulus berkata akan tetap melakukan untuk mencegah mereka. Kedua, mereka yang mencari kesempatan guna menyanyiakan itu disebutkan dengan kata rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, pelayan-pelayan iblis yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka akan menerima balasan yang sepadan dengan segala perbuatan mereka. Ketiga, Paulus berkata, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Sebab jemaat Korintus menerima orang bodoh. Sekalipun mereka begitu bijaksana, tetap sabar terhadap orang yang memperhambakan jemaat Korintus. Mereka menghisap dan menguasai jemaat Korintus. Mereka berlaku angkuh, menampar terhadap jemaat Korintus. Sehingga Paulus berani untuk menegur jemaat Korintus. Aplikasinya, pertama, jangan menjadi pelayan iblis yang menyamar sebagai hamba Tuhan. Rendahkan diri sendiri dan menghargai hamba Tuhan lain. Kedua, nasihat jemaat yang diperhambakan oleh ajaran sesat dengan keras dan nyatakan kesalahan mereka. Itu penting. Banyak jemaatnya masih diperhambakan oleh ajaran sesat. Namun, kita hamba Tuhan yang benar harus nasihat mereka, dan sekalipun agak terlihatnya paksa, harus usahakan supaya mereka keluar dari itu. PR praktiknya, jangan bermegah diri sendiri terhadap jemaatan Tuhan. Tetap merendahkan diri sebagai hamba Tuhan. Ya, kita harus merendahkan diri. Tidak boleh menguasainya jemaat atau orang lainnya. Ya, kuasanya hanya dari Tuhan saja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.